Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester dari mata kuliah Enterprise Resource Planning. Nah, di sini untuk tugasnya itu kita disuruh menentukan netting, loading, offsetting, dan explosion dari contoh soal berikut. Di sini jika diketahui untuk memproduksi barang D, diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada sebuah gambar yaitu dengan produk D, produk C, produk B, dan produk A. Di sini untuk membuat produk D kita harus memerlukan komponen C, sorry di awal tadi saya menyebut produk, di sini komponen C maksudnya, dan juga memerlukan komponen B. Dan untuk komponen C ini kita memerlukan sebuah komponen A. Nah, untuk komponen C ini memerlukan dua komponen A dan untuk komponen D memerlukan dua komponen B. Ini adalah soal lanjutannya, yaitu menentukan netting, loading, offsetting, dan explosion dari bahan baku A, B, C. Dan selanjutnya itu menjelaskan kesimpulan dari hasil nomor 1. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang netting dari kondisi bahan baku D. Terlihat pada gambar di sini untuk membuat sebuah produk D, kita juga harus menentukan kebutuhan bersih dari bahan baku D tersebut. Di sini ada kebutuhan kotor yang telah ditentukan pada soal, terus melakukan proses perhitungan dengan persediaan di tangan itu ada 28. Jadi untuk pada periode pertama itu maka persediaan di tangan akan dikurang dengan kebutuhan kotor. Di sini persediaan di tangan itu ada 28, kebutuhan kotor 10, maka sisanya itu 18. Selanjutnya itu untuk periode kedua, ini kebutuhan kotornya 15, maka dikurang dengan persediaan tangan, di periode 1 itu ada 18, maka sisanya 3. Begitupun untuk seterusnya. Sehingga untuk pada kondisi periode keempat, di sini tidak memiliki persediaan di tangan, sehingga kita perlu membutuhkan pemesanan barang, yaitu sebanyak 12 unit. Mengapa 12? Karena pada periode ketiga kita memiliki 3 unit di persediaan tangan, dan untuk kebutuhan kotor di periode keempat itu ada 15 unit, sehingga kita kurangi dari 15 kurang 3 dan dapatlah kebutuhan bersihnya itu 28. Dan seterusnya sama untuk proses perhitungannya. Selanjutnya di soal dikatakan ada lead time 1 bulan. Lead time 1 bulan ini berfungsi untuk menghitung offsetting. Offsetting itu merupakan rencana pemesanan. Maksud dari lead time 1 bulan berarti untuk rencana pemesanannya itu dimajukan 1 bulan atau 1 periode, sehingga untuk offsettingnya sendiri itu maju 1 bulan, yang dimana untuk kebutuhan bersihnya itu ada di periode keempat awal mulanya dan dimajukan menjadi di periode ketiga. Begitupun untuk seterusnya. Selanjutnya itu kondisi bahan baku D. Nah, kondisi bahan baku D ini, kondisi bahan baku D kita menentukan loading FPR menggunakan metode FPR. Di sini pada soal pencarian nilai loading menggunakan FPR dengan intuisi load sebesar 4 bulan. FPR ini apa? FPR ini maksudnya menentukan ukuran load dengan berdasarkan intuisi load tersebut. Di soal itu ada intuisi load sebesar 4 bulan, maka kita akan menambahkan jumlah kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih ini sendiri didapat dari kebutuhan hasil netting tadi, kebutuhan bersihnya kita ambil, terus kita letakkan di tabel loading, lalu dijumlahkan dengan range itu 4 bulan atau 4 periode. Jadi di sini periode ke-1 itu 0, maka 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 12. Ini ada 4 periode. 4 periode atau 4 bulan, sehingga kalau dijumlahkan itu menjadi hasilnya 12. Dan begitu pun seterusnya
ditambah selama 4 bulan, 4 atau 4 periode, maka didapat ukuran lotnya itu 86. Maka kita hitung persediaannya itu karena di sini kebutuhan bersih 0, maka persediaan 12, di kebutuhan bersih 0, ukuran lotnya juga 0, maka masih 12. Di periode ketiga juga 12, maka pas di periode keempat itu kebutuhan bersihnya 12, maka untuk di persediaannya menjadi 0. Begitupun seterusnya, di sini 28, kebutuhan bersih periode kelima itu 28, dengan ukuran lot 86, maka dikurangi menjadi dapat 58. Periode ke-6 itu 15, dikurang 58 jadi dapat 43, 20 dikurang 43 itu dapat 23, dan untuk periode ke-8 itu 23 dikurang 23, maka dapat jadi 0. Itu untuk loading FPI. Selanjutnya kita akan beralih ke kondisi bahan baku C. Nah, kondisi bahan baku C ini untuk kebutuhan kotornya itu kan belum ditentukan pada soalnya. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan kotor ini untuk mendapatkan nilai kebutuhan kotor bahan baku C ini kita dapatkan dari hasil offsetting dari bahan baku D. Mengapa dari bahan baku D? Karena kita mengikuti dari contoh diagram, dari diagramnya ini, di mana komponen produk D ini bergantung dengan komponen C. Maka kebutuhan kotornya juga kita mendapatkan dari offsetting dari bahan baku D. Nah, di sini maka tinggal kita coba saja 1228 gitu kan. Terus untuk jadwal penerimaan ini juga udah ditentukan di soal. Dan untuk persediaan di tangannya itu 0 semua. Karena di sini pada kondisi awal untuk bahan baku C ini tidak ada persediaan di gudang gitu kan. Lalu kebutuhan bersihnya bisa didapatkan dari sini 12. Kita akan menerima barang itu periode ketiga sebanyak 8 unit, tentu akan kurang, maka kita membutuhkan 4 unit lagi untuk mencukupi dari kebutuhan kotor ini. Untuk periode keempat itu jadwal penerimaan persediaan itu sebanyak 10 unit, tentu akan kurang untuk mencukupi 28 unit dari kebutuhan kotor, atau kita memerlukan 18 unit untuk mencukupi dari kebutuhan kotor tersebut. Begitupun seterusnya. Pada soal di sini juga sama, memiliki lead time 1 bulan. Lead time 1 bulan. Ini untuk mengukur offsetting, maka untuk rencana pemesanannya kita majukan sebanyak 1 bulan atau 1 periode. Maka untuk di awal kebutuhan kebersihan ini ada di periode ketiga, kita majukan ke periode kedua. Nah, untuk hasil netting sendiri ini didapat dari penjumlahan kebutuhan bersih, sehingga didapatlah totalnya itu 60 unit. Kalau yang untuk bahan baku D tadi nettingnya itu ada 98 unit. Sama ditentu dengan dijumlahkan dari kebutuhan bersihnya. Oke. Untuk loading dari bahan baku C ini kita menggunakan metode load for load. Untuk pencarian nilai loading sesuai di soal, bahan baku C menggunakan load for load. Nah, load for load ini maksudnya itu tidak menyisakan persediaan di tangan gitu. Jadi berapapun kebutuhannya, maka itu juga yang akan dipesan gitu. Bisa lihat pada tabel ini, pada periode ketiga kebutuhan bersihnya itu 4, maka ukuran lotnya juga 4, maka persediaan di tangan itu kosong. Untuk periode keempat itu kebutuhan bersihnya 18, ukuran lotnya juga 18, begitu seterusnya sama saja. Oke, selanjutnya itu kita bahas untuk kondisi bahan baku 2B. Sama seperti sebelumnya, untuk kebutuhan kotor untuk kebutuhan kotor bahan baku B ini didapat dari offsetting dari si D. Mengapa? Sama saja, alasannya itu untuk membuat produk D ini kita harus produk komponen B ini
komponen D ini bergantung dengan komponen B gitu. Nah, 2 ini berarti untuk menghasilkan produk jadi D ini kita memerlukan sebanyak 2 kali komponen B. Maka untuk kebutuhan kotornya itu kita kalikan dengan 2. Semuanya kita kalikan dengan 2. Sebelumnya itu kan di kebutuhan kotor D, di sini kan offsettingnya itu 12, 28, 15, 20, 23. Setelah masuk 2B kita kalikan 2 menjadi 24, 56, 30, 40, 46. Nah, di sini untuk bahan baku 2B ini ternyata kita memiliki persediaan barang di tangan itu sebanyak 18 unit. Maka untuk periode pertama juga 18. Lalu di periode kedua kita menerima persediaan unit sebanyak 10 unit. Maka 18 ini ditambahkan dengan 10 unit ini menjadi 28 unit. Jadi untuk di tangan sekarang itu ada sebanyak 28 unit. Nah, untuk di periode ketiga itu kita kebutuhan kotornya itu 24 kan, maka persediaan di tangan ini akan kita kurangkan dari 24, maka didapatlah persediaan di tangan sekarang itu ada 4 unit. Selanjutnya untuk periode keempat, karena ini tidak mencukupi dan kita juga walaupun sudah menerima persediaan itu 10 unit, dengan ditambah persediaan di tangan 4 unit, maka itu tidak mencukupi dari pemenuhan kebutuhan kotor ini sebanyak 56 unit, maka kita memerlukan 42 unit. Begitupun seterusnya untuk perhitungannya sama saja. Untuk offsettingnya sendiri di sini memerlukan lead time-nya itu 1 bulan, maka bentar, untuk bahan baku 2B itu oh ya, ini salah nih, bahan baku 2B itu 2 bulan, maka untuk offsettingnya juga itu dimajukan menjadi 2 bulan gitu. Dari awalnya itu di periode keempat, maka kita majukan 2 bulan jadi di periode kedua. Begitupun seterusnya. Untuk nettingnya, nilai nettingnya itu didapat dari penjumlahan kebutuhan bersih, yaitu sebanyak 138 unit. Nah, untuk pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20. Nah, di sini adalah loading dari bahan baku 2B. Kebutuhan bersihnya kita dapatkan dari tabel netting tadi. Dari kebutuhan bersih ini kita dapatkan. Terus kita masukkan ke dalam tabel loading. Lalu untuk ukuran lot ini kan berdasarkan intuisi lotnya tadi itu sebanyak 20 unit. Maka untuk di awal itu masuk ukuran lotnya itu 20. Lalu untuk periode kedua karena kebutuhan bersihnya tetap 20. Periode ketiga juga tetap 20. Nah, untuk di periode keempat itu kan kita memerlukan 42 unit. Nah, sedangkan untuk persediaan di tangan kita itu ada 20. Kalau misalnya di sini kita masukkan ukuran lotnya 20, maka kalau dijumlahkan itu baru 40 unit. Nah, tentu tidak mencukupi dari kebutuhan bersih, yaitu sebanyak 42 unit. Maka kita kita kalikan dengan 2, jadi dapat 40 unit untuk ukuran lotnya. Sehingga baru bisa untuk memenuhi kebutuhan bersih tersebut. Dengan sisa persediaan itu 18 unit. Selanjutnya itu periode kelima 30 unit dan ukuran lotnya itu 20. Mengapa? Karena di sini tidak mencukupi dengan persediaan di tangan dengan jumlah kebutuhan bersih. Maka 18 ditambah 20 itu 38, maka sisa dari persediaannya itu 8. Begitupun untuk seterusnya sama saja perhitungannya. Nah, untuk FOQ ini dia menghitung berapa kali jumlah pemesanan. Atau dengan kata lain kita bisa melihat dari berapa kali ukuran lot ini muncul. Maka bisa dihitung dengan di sini pada periode 1 kita memesan 20 unit berarti 1 kali pemesanan. Periode keempat ini 2 kali pemesanan, itu 2 kali 20 sama dengan 40 berarti 2 kali pemesanan. Jadi totalnya 3, 4, 5,
Dan di sini ada 2 kali pemesanan lagi, berarti tambah 2, 5 tambah 2 sama dengan 7. Maka dapatlah FOQ-nya itu 7 kali pemesanan. Oke, selanjutnya itu kondisi bahan baku 2A. Kondisi bahan baku 2A ini ia bergantung dengan produk si C atau komponen C. Di mana untuk komponen C ini ia memerlukan komponen A sebanyak 2 kali. Maka sama saja untuk kebutuhan bersih A itu didapat dari offsetting, di mana ini ada offsettingnya itu ada 4, 18, 15, 23. Dan untuk kebutuhan kotornya itu kita kalikan 2 menjadi 8, 36, 30, dan 46. Nah, untuk persediaan di tangan, bahan baku A ini ada sebanyak 22 unit. Maka masuk perhitungan di sini. Tetap untuk periode persatu itu tetap 22 unit. Nah, di periode kedua itu kan ada 8 unit tuh kebutuhan kotornya, maka dikurang 22 dikurang 8 jadi 14. Nah, selanjutnya itu di periode ketiga kita 36 unit kebutuhan kotornya. Namun kita memiliki persediaan masuk 15 unit. Namun tetap saja ini tidak mencukupi untuk kebutuhan kotornya. 14 tambah 15 itu kan 29, maka tidak cukup. Maka kita tambahkan kebutuhan bersihnya itu sebanyak 7 unit. Begitupun seterusnya sama saja untuk proses perhitungannya. Nah, untuk offsettingnya sendiri di sini pada soal terdapat lead time 1 bulan. Maka untuk rencana pemesanannya itu dari kebutuhan bersih ini kita majukan sebanyak 1 bulan atau 1 periode. Maka dari periode ketiga kita majukan menjadi di periode kedua. Untuk semuanya itu sama saja dimajukan semua, jadi 7 di periode ketiga maju ke periode 2, 30 di periode 4 maju jadi periode ketiga, dan untuk 26 ini di periode ke-6 maju ke periode kelima. Untuk nilai nettingnya itu sama, itu didapat dari kebutuhan total kebutuhan bersih yaitu sebanyak 63 unit. Oke, selanjutnya itu kita akan menentukan loading. Di sini untuk loadingnya itu menggunakan metode EOQ. Sorry, di sini saya belum tambahkan metode EOQ. Nah, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 pesan, 2.000 per pesan, dan biaya penyimpanan 2.500 per unit atau per periode, per unit per periode. Nah, untuk penentuan loading juga ini menggunakan metode EOQ. Di sini kita harus mencari ukuran lotnya terlebih dahulu. Untuk mencari ukuran lotnya itu kita menggunakan metode EOQ tadi, di mana untuk menghitungnya itu kita memerlukan sebuah total kebutuhan. Total kebutuhan ini merupakan penjumlahan total dari kebutuhan bersih. Jadi 77 ditambah 30 ditambah 26. Didapatlah hasilnya itu 63. Untuk biaya penyimpanan tadi kita dapat dari soal itu adalah 2.500 per unit. Maka di sini dapat 2.500 dan untuk biaya pemesanannya itu adalah Rp2.000 per pesan. Sehingga masuk ke dalam rumus dan didapatlah untuk hasil ukuran lotnya itu adalah 10 unit. Maka kita kembali ke tabel lagi untuk karena periode 1 2 ini 0, maka kita 0 saja untuk ukuran lotnya. Dan masuk ke periode ketiga itu ada kebutuhan bersih 7. Nah, maka kita masukkan ukuran lotnya tadi 10 dengan sehingga untuk sisa persediaannya itu 3. Nah, selanjutnya itu periode keempat ada kebutuhan bersih 30. Karena persediaan kita 3 di tangan, maka nggak mencukupi nih. Kita harus melakukan pemesanan lagi sebanyak 3 kali. Mengapa 3 kali? Ya untuk mencukupi kebutuhan bersihnya tadi. Jadi 3 kali 10 sama dengan 30. Ditambah 3 jadi 33 dan dikurang 30. Maka sisanya itu ada 3 untuk persediaannya. Bulan 5 nggak ada, maka tetap sama 7. Terus untuk di bulan ke-6 di sini sama kita melakukan pemesanan lagi.
Itu sebanyak 3 kali agar dapat mencukupi dari kebutuhan bersih ini. Maka 30 ditambah 3 menjadi 33 dan dikurang 26 dan sedapatlah 7. Karena periode 78 ini tidak ada kebutuhan bersih dan persediaan di tangan tetap 7, sisanya tadi 7 dari periode 6, maka sama saja ini dicoba saja 7. Sehingga untuk kita dapat menghitung total biaya dari bahan baku A ini, di mana untuk total persediaan ini merupakan penjumlahan itu dari tabloting di bagian persediaan itu didapat 30, biaya pemesanan ini 7 ini didapat dari ukuran lot yang muncul. Jadi di sini ada 1, terus di sini 3 jadi 4, di sini 3 lagi menjadi 7. Maka dapatlah biaya pemesanannya itu 7 dikali dengan biaya pemesanan per itu tadi dari soal itu sebanyak 2.000 per pesan, maka didapatlah 14.000. Untuk biaya penyimpanan itu 30 didapat dari total persediaan dikali dengan 2.500 dari soal nih, dari soal itu biaya penyimpanannya 2.500 per unit, maka didapat hasilnya itu 75.000. Dan untuk total biayanya sendiri itu adalah penjumlahan dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Oh sorry, ini belum diubah. Jadi di sini kita 14.000 ditambah dengan 75.000. Maka didapat hasilnya itu 89.000. Jadi untuk total biaya bahan baku A ini adalah 89.000. Kesimpulannya di sini saya akan membacakan dari sini. Di sini bisa saya coba sebentar. Sini saya geser. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu yang dapat diambil adalah untuk membuat produk jadi ini diperlukan beberapa komponen pendukung agar produk tersebut bisa digunakan. Namun dalam membuat produk itu juga memerlukan perhitungan biaya agar tidak melebihi kos yang ada. Dan untuk perhitungan pemesanan dapat dilakukan dengan metode netting, loading, offsetting, dan exposure, di mana netting ini adalah proses yang dilakukan untuk mencari total kebutuhan bersih dari sebuah komponen. Loading itu merupakan besarnya sebuah pemesanan yang dihitung secara optimal sesuai dengan kebutuhan bersih. Yang dimana di sini memiliki beberapa metode seperti metode EOQ, FOQ, load for load. Lalu itu ada offsetting. Offsetting ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan, dan explosion merupakan kebutuhan kotor untuk tingkat item yang lebih rendah dengan rencana pemesanan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.